Hai guys, kembali lagi dengan channel kita. Terima kasih telah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Dan bagi yang baru bergabung, silakan subscribe dan jangan lupa like dan komennya ya. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu dari bab 3813 sampai 3816. Bab 3813. Great Sedan Hongqi ini tentu tidak sebagus Rolls-Royce, tetapi di mata Ye Chen, Hongqi adalah merek mobil paling representatif di Cina dan tidak ada siapa-siapa. Karena itu, ini juga merupakan pilihan terbaik dalam pikirannya. Chen Shikai mematuhi kata-kata Ye Chen, jadi dia segera membuka mulutnya dan berkata, "Tuan yang baik, saya akan mengkoordinasikan semua sumber daya dan memastikan bahwa semua kendaraan sudah siap dalam 2 hari." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jangan lupa menyebutkan harganya. Selama lelang Houchundan, harga kamar istana Buckingham harus setidaknya 100 kali lipat dan jangan berikan diskon 1% pun." "Oke," Chen Shikai berkata sambil senyum. "Tuan jangan khawatir, saya akan mengaturnya." Kali ini harga daftar kamar hotel tidak hanya meningkat lebih dari 100 kali lipat, tetapi juga biaya layanan bertambah 20%. 20% biaya keamanan dan 20% dari biaya organisasi secara telah diatur dengan cara yang cerdas, khusus untuk menipu mereka. Ye Chen mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, mereka akan dikenakan biaya 1 juta yuan per orang untuk transportasi. Lagi pula, kita juga perlu mengeluarkan uang untuk membangun armada." Chen Shikai tahu bahwa mobil Hongqi yang diproduksi secara massal sebenarnya tidak mahal dan yang terbaik hanya 5 dari 600.000. Dan armada 8 mobil hanya berharga 4 hingga 5 juta. Untuk armada 4 atau 5 juta, penjemputan dan pengantaran di bandara akan menelan biaya 1 juta dalam biaya transportasi. Ini mungkin bisnis yang paling menguntungkan di dunia. Namun dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa 200.000 orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan tidak akan peduli dengan sedikit biaya tambahan sama sekali. Bahkan jika sebagian besar dari orang-orang itu tahu bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mengambil gambar dari pil peremajaan, mereka masih berharap bahwa mereka dapat datang di tempat kejadian untuk melihat dan melihat. Untuk alasan ini, menghabiskan berapa juta adalah bukan masalah besar bagi mereka. Masa besar itu benar saat keluar untuk berpergian. Setelah menjelaskan ini, Ye Chen berdiri dan berkata kepada Chen Shikai, "Chen tua, sisanya terserah Anda. Pada hari pelelangan, Anda harus melakukan pemeriksaan keamanan yang ketat pada setiap orang yang memasuki tempat tersebut. Bawa peralatan video dan rekaman apapun di tempat kejadian." Chen Shikai buru-buru berkata, "Tuan jangan khawatir, saya sudah membuat peraturan. Saya akan menempatkan 4 set peralatan inspeksi keamanan di lokasi dan membuka 2 saluran inspeksi keamanan. Setiap saluran akan menjalani dua inspeksi keamanan dan pasti lebih ketat dari inspeksi keamanan dengan pesawat. Banyak di antara mereka yang datang ke pelelangan tidak peduli siapa itu, bahkan tidak mau membawa arloji." Ye Chen mengangguk dan kelihatan cahaya di dalam benaknya, dan dia berkata, "Jika Anda ingin saya mengatakannya, lebih baik minta mereka untuk data tubuh sekarang dan memberi mereka pakaian khusus seragam terlebih dahulu, dan kemudian nomor batch pakaian, mulai dari 1 sampai 200. Pakaian ini semuanya dirancang sesuai dengan pakaian olahraga. Mereka memakai t-shirt di tubuh bagian atas dan celana olahraga di bawah. Pakaian itu tidak mengandung bagian logam. Pada hari pelelangan, mereka harus mengganti pakaian seragam yang disediakan dan lulus deteksi logam.
Prinsipnya adalah tidak ada yang diperbolehkan membawa peralatan yang mengandung logam. Jika ada perangkat medis, itu harus dikonfirmasikan secara ketat. Dan tidak ada yang akan diberikan kesempatan untuk mengubur lubang. Chen Shikai segera setuju dan berkata, "Tuan yang baik, saya akan mengaturnya sehingga mereka dapat menyesuaikan pakaian sesegera mungkin." Setelah berbicara, dia berkata, "Ini mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya." Hangzhou di provinsi tetangga kami pada dasarnya adalah salah satu basis produksi pakaian terbesar di negara itu. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, Anda akan mengatur masalah ini. Dan karena kami telah memberi mereka pakaian seragam, maka tentu saja kami harus membebankan biaya pakaian tambahan. Seperti seragam sekolah dikenakan biaya untuk seragam sekolah." Chen Shikai bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan, saya memperkirakan biaya pakaian tidak akan melebihi dari 200 yuan. Menurut Anda, berapa biaya pakaian harus dikenakan?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata dengan santai, "Jika Anda seperti ini, Anda pergi mencari desainer grafis dan memintanya untuk mendesain logo. Logo yang dirancang sebagai pil emas dengan 3 karakter besar, pil peremajaan. Pakaian dari Refusion pil dikemas menjadi sebuah merek. Dikatakan bahwa ini adalah barang mewah baru, terbatas pada 200 set di seluruh dunia, dan setiap set dihargai 1,5 juta. Chen Shikai hampir menyemburkan seteguk darah tua. Ada total 200 orang dan hanya ada 200 set. Saya tidak tahu batasannya seperti apa." Kita lanjut lagi, bab 3814. Selain ini, harga ini benar-benar gelap dan margin keuntungan setinggi 99,99%. Ye Chen berkata dengan serius pada saat ini, "Lihat, Chen tua, biasanya sekelompok orang ini yang mengenakan LV dan membawa Hermes merasa bahwa mereka tidak cukup baik. Sepotong pakaian yang dicetak dengan logo LV bisa mencapai puluhan ribu. Tas Hermes lebih mahal daripada langit. Karena semua orang sangat menyukai wajah, gaun peremajaan saya adalah barang mewah terbaik. Satu set pakaian olahraga seharga 1,5 juta yuan. Bisakah Hermes membandingkannya?" Chen Shikai langsung merasa malu. Dia tahu bahwa tuan mudanya terkadang memiliki hati yang gelap, tetapi dia tidak berharap ini akan menjadi begitu gelap. Jika ini menyebar, orang lain akan mengatakan bahwa wajah istana Buckingham hilang. Namun, dia juga tahu gaya Ye Chen. Meskipun dia sangat terkejut di dalam hatinya, dia masih berkata dengan sangat siap, "Tuan, yakinlah saya akan melakukannya dengan baik." Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Di masa depan, biaya ini akan dikumpulkan dari lelang Haochundan setiap tahun. Uang untuk menjual pakaian setiap tahun disumbangkan ke sekolah-sekolah di daerah miskin, untuk anak-anak di sana, untuk membuat musim dingin dan musim panas. Baju gratis, baju seragam sekolah bisa dibuat sebanyak-banyaknya. Untuk biaya transportasi tahunan, semua biaya disumbangkan ke sekolah dasar di daerah pegunungan, dan dilengkapi dengan bis sekolah dan sopir." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Kamu harus mengawasi aliran spesifik dari $2 ini. Untuk seragam sekolah, yang harus kita lakukan adalah mendapatkan barang dari pabrik dengan harga terendah, dan kemudian mengirimkannya langsung ke siswa. Hal yang sama juga berlaku untuk bis sekolah. Pertama, selidiki perkiraan kebutuhan sekolah pegunungan. Kemudian, beli kendaraan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Pada saat itu, sebuah perusahaan pengelola akan didirikan. Semua gaji pengemudi, 5 asuransi, dan 1 dana perumahan akan dibayar dari perusahaan ini. Biaya penggunaan normal juga dibayar oleh perusahaan ini. Tetapi, keuangannya harus melakukan pekerjaan audit yang baik dan tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan di dalamnya." Chen Shikai berpikir bahwa Ye Chen dengan santai mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan semua 500 juta tunai dalam 1 tahun, dan dia harus menyumbangkannya setiap tahun di masa depan. Saya terkejut dan lebih mengagumi Ye Chen. Jadi dia segera berkata dengan hormat, "Tuan yang baik,
Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa persyaratan Anda dipenuhi satu persatu. Ye Chen mengangguk, merenggangkan pinggangnya dan berkata, "Oke, saya akan pergi sekarang." Ketika pembeli ini mulai berdatangan satu demi satu, Anda akan membantu saya memperhatikan Fei Yanzhong. Jika dia tiba, pertama kali perhatikan saya. Tuan yang baik. Ketika Ye Chen meninggalkan kantor Ye Chen Sensekai, Fei Kexin dan rombongannya hendak check out dan pergi, dan pindah ke Jinling International Hotel. Asistennya Chen Jingsan mengkonfirmasi untuknya bahwa tidak ada barang yang hilang di ruangan itu, dan berkata kepada Fei Kexin, "Nona, Hotel Internasional Jinling telah diatur, dan itu juga merupakan kamar presiden. Kita bisa langsung masuk." Fei Kexin sedikit mengangguk dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, San-san, tidak tolong konfirmasikan dengan sekretaris kakek tentang waktu kedatangannya ke Cina?" Chen Jingsan mengangguk dan berkata, "Saya telah mengkonfirmasi dengan sekretaris Shen. Pelelangan akan dimulai 5 hari kemudian. Tuan akan terbang pada hari ketiga dan tiba pada hari keempat." Fei Kexin berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu berbicara dengan sekretaris kakek dan biarkan dia mengatur agar kakek datang 1 hari lebih awal." Chen Jingsan buru-buru berkata, "Nona, rencana perjalanan master semua dibuat oleh sekretaris Shen. Jika rencananya diubah sementara, sekretaris Chen tidak akan menyetujui pertimbangan keselamatan master." Fei Kexin berkata langsung, "Katakan padanya, ini yang saya maksud. Saya membuat pengaturan seperti ini, tentu saja ada alasannya." Chen Jingsan berkata dengan hati-hati, "Nona, ambillah kebebasan untuk bertanya, apa rencanamu? Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Fei Kexin menghela napas dan berkata, "Aku ingin membawa kakekku dan makan bersama Ye Chen." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3815. Ketika Chen Jingsan mendengar pernyataan Fei Kexin, dia segera berkata dengan gugup, "Nona, jika Anda membawa tuan Anda untuk makan malam dengan Ye Chen, tidakkah Anda akan mengungkapkan identitas Anda?" "Itu tidak benar," Fei Kexin berkata. "Saya berencana untuk mengundang Curan terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Curan membantu mengundang Ye Chen. Lalu saya akan membawa kakek saya langsung dan memperkenalkan mereka di meja makan." Chen Jingsan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Lalu bagaimana Anda memperkenalkan hubungan Anda dengan tuan kepada Ye Chen?" Fei Kexin berkata, "Ini sederhana. Katakan saja kakek ini adalah kakekku dari jauh. Bagaimanapun, keluarga Zhan dan keluarga Fei adalah kerabat dekat. Jadi tidak akan ada celah dan dalam rasionalitas." Chen Jingsan bertanya dengan sangat bingung, "Nona, saya tidak begitu mengerti. Mengapa Anda mengatur agar Tuan bertemu dengan Ye Chen?" Awalnya masalahnya adalah dua set rencana dan dua set rencana itu terlindung satu sama lain. Gangguan, mengapa Anda mengambil inisiatif untuk mengangkat persembunyian ini? Fei Kexin menghela napas. Masalah ini selalu terasa sulit. Bahkan jika ada dua rencana, itu mungkin tidak menjamin keberhasilan tertentu. Beritahu kakek, Ye Chen sebelum pelelangan, tapi juga untuk menahan rencana baru. Mungkin dalam 2 yang pertama. Setelah itu, semua rencana gagal, kakek bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari Ye Chen. Oke, Chen Jingsan mengangguk tak berdaya. Dia tahu betul mengapa Fei Kexin sangat mementingkan masalah ini. Saat ini, Fei Kexin masih muda dan ayahnya tidak memiliki tempat dalam keluarga. Yang paling ditakuti Fei Kexin adalah lelaki tua itu pergi terlalu dini. Karena itu, kami hanya bisa menggantungkannya harapan kepada kami pada pil peremajaan. Pada saat ini, seorang rombongan mengetuk pintu dan berkata, "Nona, hotel telah mendesak untuk check out. Mereka menuntut prosedur check out harus diselesaikan jam 12. Oke, Fei Kexin berkata. "Sekarang lanjutkan." Ketika Fei Kexin keluar dari kamar selain rombongannya, ada Kelly West yang telah berada di Cina selama berhari-hari. Kelly West telah tinggal di istana Buckingham akhir-akhir ini, tetapi
Hari ini dia juga akan pindah ke Jinling International Hotel bersama Fei Kexin. Melihat Fei Kexin keluar, Kelly West memanggil dan dengan hormat, "Nona Fei." Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Kelly, kamu harus tinggal di Jinling selama beberapa hari lagi dan menunggu sampai minggu ini selesai sebelum kembali ke Amerika Serikat." Kelly West berkata setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Nona Fei yang baik." Fei Kexin berkata dengan puas, "Nona Kelly, yakinlah setelah masa ini selesai, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk." Kelly West tersenyum dan berkata, "Nona Fei yang sopan, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Nona Fei." Fei Kexin tersenyum sedikit, mengangguk dengan lembut dan berkata, "Ayo, pergi periksa." Setelah itu, rombongan ini meninggalkan area kamar tamu dan menuju ke lobi hotel. Pada saat ini, Chen Shikai baru saja mengirim Ye Chen keluar dari kantor, dan keduanya berjalan cepat melintasi aula. Fei Kexin melihat Ye Chen sekilas. Adegan itu sama seperti ketika dia pertama kali melihat Ye Chen, kecuali bahwa Ye Chen datang dengan Chen Shikai pada waktu itu, dan kali ini mereka pergi bersama. Melihat Ye Chen di sini saat ini, dia tidak terkejut sama sekali. Meskipun dia juga tahu bahwa pelelangan pil peremajaan akan segera dimulai, Ye Chen sebagai pemilik pil peremajaan dapat dibatalkan sebagai bos terbesar di balik pelelangan ini. Karena itu, wajar jika dia muncul di istana Buckingham saat ini. Jadi, Fei Kexin berteriak, "Tuan Ye." Ye Chen mendengar suara itu dan dia tahu bahwa itu adalah Fei Kexin ketika dia menoleh. Jadi, dia berhenti, berbalik untuk melihat Fei Kexin dan berkata sambil tersenyum, "Ini Nona Fei. Apa yang kamu lakukan di sini?" Fei Kexin mengangkat bahu dan berkata dengan santai, "Saya sedang bersiap untuk check out. Istana Buckingham tidak akan diizinkan untuk memperbarui hari ini. Jadi, saya harus bisa pindah ke hotel lain." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3816. Ye Chen mengangguk ringan dan bertanya, "Nona Fei, seharusnya menemukan tempat tinggal kan?" Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Saya menemukannya di Jinling International Hotel." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Lagi pula, dia memeriksa waktu dan berkata, "Nona Fei, saya punya sesuatu untuk dilakukan. Jadi, saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak." Fei Kexin berkata dengan sangat pengertian, "Tuan Ye, silakan jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan." Saat dia berkata, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda punya waktu di lain hari, saya mengundang Anda untuk makan malam dengan curang. Bagaimanapun, semua orang sudah saling kenal selama beberapa hari. Banyak hal yang telah terbantu olehnya. Anda dan curang, terima kasih banyak." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia segera memutuskan bahwa Fei Kexin pasti memiliki sesuatu yang rumit. Jadi Ye Chen tidak menolaknya secara langsung, tetapi mengangguk dan tersenyum. "Oke, tapi aku mungkin sibuk hari ini atau menunggu minggu depan. Lelang Hao Chundan akan diadakan hari Minggu ini." Ye Chen sengaja mengatakan minggu depan hanya untuk melihat bagaimana reaksi Fei Kexin. Benar saja, ketika Fei Kexin mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas dan bertanya dengan cepat, "Tuan Ye, saya mungkin meninggalkan Jinling sementara minggu depan. Saya ingin tahu apakah tidak nyaman bagi Anda untuk membuat janji minggu ini." Ye Chen menggelengkan kepala sedikit dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf Nona Fei, saya mungkin benar-benar tidak dapat meluangkan waktu beberapa hari ini. Mengapa Anda tidak menunggu Anda kembali ke Jinling lain kali? Saya akan mengaturnya." Dia mendengar ini, Fei Kexin tahu bahwa mengandalkan kemampuannya sendiri akan sulit untuk mengajak Ye Chen makan malam sebelum pelelangan. Akibatnya, dia menggantungkan harapannya pada Xiao Churan di dalam hatinya, berpikir untuk kembali dan bekerja keras lagi melalui Xiao Churan untuk melihat apakah ada perubahan yang lebih baik. Jika berhasil, biarkan Xiao Churan dan kakeknya bertemu dulu. Setidaknya mereka bisa mendapatkan bantuan. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, karena Anda sibuk baru-baru ini, saya tidak akan banyak mengganggu Anda. Mari kita buat janji setelah Anda selesai kali ini." "Oke," Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Nona Fei, ada hal lain yang harus saya lakukan.
Mari kita pergi dulu. Selamat tinggal Tuan Ye. Melihat Ye Chen pergi, Wei Kexin tidak berdaya, tetapi juga sedikit tidak mau. Hanya ada beberapa hari terakhir dalam pelelangan. Dia seperti seorang siswa yang akan menghadapi ujian akhir. Tanggal ujian semakin dekat dan dia percaya diri dalam hatinya. Dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk mempersiapkan lebih banyak sebelum ujian. Jadi, dia memandang Kelly West dan berkata, "Kelly, kamu telah bekerja keras untuk Curan. Jika kamu bisa, aku ingin dia berutang budi padamu. Aku tidak mengenalmu. Apakah ada cara yang bagus?" Kelly West berpikir sejenak dan berkata, "Nona Fei, saya pikir Curan sangat terobsesi dengan desain. Saya pikir saya dapat menemukan terobosan dari titik ini." Kemudian dia berkata, "Saya mulai pada akhir bulan dan saya mengundang untuk mengadakan kelas master desain grafis dan interior tahunan di sekolah desain Rhode Island. Saya dapat memberi Curan tempat." Wei Kexin tidak tahu banyak tentang bidang desain, jadi dia bertanya kepadanya, "Apakah kelas master itu tinggi emas?" Kelly West mengatakan, "Selain saya, ada banyak desainer papan atas di bidang desain di kelas master ini. Mereka dapat dianggap sebagai tim profesional atau tim profesor tingkat langit-langit di bidang desainer. Oleh karena itu, di bidang desainer itu mengandung banyak emas tinggi. Dan kelas master ini biasanya hanya dapat desainer muda yang telah berprestasi di dunia dan memiliki rekor memenangkan penghargaan, dan total hanya 50 tempat. Jadi itu sangat terbatas. Setiap tahun setidaknya 5 aplikasi diterima dengan lebih dari 1.000 orang. Tingkat penerimaan kurang dari 1%. Wei Kexin buru-buru bertanya kepadanya, "Apakah menurut Anda Curan tertarik dengan kelas master ini?" Kelly West tersenyum sedikit dan berkata, "Saya pertama kali bertanya kepadanya tentang kelas master secara pribadi. Dia sangat mendambakan kelas master, tetapi dia juga tahu bahwa dia belum mencapai kriteria penerimaan untuk kelas master. Saya yakin dia akan melakukannya. Sangat bersemangat jika dia diberi kuota dan membiarkannya pergi langsung ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam master kelas 1 bulan." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang bagus. Bagi yang baru bergabung di video saya, minta dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu lagi. See you.